Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini gue mau bahas yaitu tentang tips dan trik bagaimana cara input NTPN atau mungkin nomor tanda pajak negara, itu singkatan dari NTPN, di e-faktur yang statusnya kurang bayar. So, sebelum kita lanjut ke aplikasi, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu channel kami agar channel kami semakin berkembang lagi. So, step awal yaitu kalian perlu buka yaitu aplikasi e-faktur pajak kalian. Setelah kalian buka e-faktur pajak kalian, kalian bisa klik, pastikan dulu sudah input faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Setelah kalian input faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan, terus kemudian kalian sudah posting dan upload di upload terfaktur. Jadi poin di sini faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan sudah kalian upload. Setelah itu kalian bisa masuk ke menu SPT dan kemudian posting. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan pemilihan masa pajaknya. Di sini saya mau coba yaitu di bulan 8. Nah, setelah bulan 8 dan di sini ada tahun pajaknya tahun 2020. Untuk pembetulannya, jika kalian mau akan melakukan pembetulan, maka kalian tinggal isi satu aja. Terus kemudian bisa cek dokumen PKPM, di mana di sini jumlah dokumen pajak keluaran yaitu 2 dan jumlah dokumen pajak masukan yaitu 1. Nah, di sini poinnya saya sudah buat yang masa bulan 8. Terus kemudian kalian bisa masuk ke SPT. Terus kemudian kalian bisa buka SPT. Dan di sini kalian perbaharui tampilan. Dan di sini maka akan muncul yang bulan 8. Nah, di sini kalian untuk membukanya kalian bisa buka SPT untuk diubah. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke menu SPT kembali dan di situ ada formulir induk untuk penginputan SSP-nya. Nah, di sini yaitu di bagian depan yaitu pengeluaran, faktur pajak keluaran dari rekapnya itu ada tertulis di sini. Terus kemudian bagian 2 yaitu masukan ya, atau yang faktur pajak masukan yang kita kreditkan. Dan sini ada terutang yaitu 3 juta. Nah, untuk cara input NTPN di aplikasi e-faktur cukup mudah. Kalian bisa klik di SSP-nya. Terus kemudian kalian tinggal klik tambah aja. Sebelum itu kalian pastikan dulu bahwa komputer kalian terkoneksi dengan internet yang stabil ya, karena untuk input NTPN itu sendiri di e-faktur itu harus terkoneksi dengan internet, beda dengan aplikasi yang lain, katakanlah ISPT pasal 21, karena dia tidak berbasis dengan koneksi internet. Oke, setelah itu muncul, kita pilih jenis masa pajaknya 4121 karena PPN. PPN dalam negeri, terus kemudian jumlah setoran yaitu jenis setorannya 100, yaitu tanggalnya kalian bisa isi tanggal sesuai dengan pembayaran pajak. Di sini tanggal 28. Nah, terus kemudian kita isi nomor NTPN, di mana nomor NTPN itu sendiri kalian bisa lihat di bukti pembayaran. Oke, setelah kalian isi nomor NTPN-nya, terus kemudian kalian isi nilainya. Terus kemudian kalian simpan. Tunggu sampai proses itu berjalan. Di sini saya masih menggunakan versi e-faktur 2.2. Untuk teman-teman yang masih menggunakan versi 2.2, segera update e-faktur kalian menjadi 3.0. Untuk cara update-nya kalian bisa klik link di atas, karena e-faktur 3.0 akan mulai aktif digunakan dan harus digunakan itu per tanggal 1 Oktober. Jadi untuk kalian yang masih menggunakan versi 2.2, cepetan update. Oke, di sini kalau setelah muncul captcha ya, kalian masukin sesuai dengan huruf di atas. Oke, terus kemudian kalian masukin password. Setelah itu kita klik submit.
Password itu sendiri pada saat kalian pengajuan PKP, dan di situ biasanya dapat kode aktivasi dan password. Password itu sendiri di sini gagal. Lima SFP tidak valid. Kemungkinan ada kesalahan mungkin di hurufnya ya. Jadi kalian mesti benar-benar sesuai. Kita samakan di sini. Oh, harus di itu. B7D 2374 226 5. Nah, di sini saya menggunakan 3, jadi salah. Jadi untuk kode NTPN kalian pastikan sesuai dengan bukti pembayarannya, karena ini sistem online, dia akan nge-record sesuai dengan nomor NTPN. Ketika NTPN itu salah, maka DCP online akan menolak. Kita tunggu lagi sampai captcha itu muncul. Untuk teman-teman yang ada kendala dengan perpajakan atau ada request tentang pembahasan perpajakan, kalian bisa komen di bawah. Misalnya Pak mau bahas masalah 1721A1 atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, bisa klik tombol subscribe, karena subscribe Anda itu berarti banget buat channel kami, agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial pajak berikutnya. Nah, SSP ini berhasil disimpan. Terus kalau mau simpan lagi tekan yes, kalau enggak ya tinggal kasih no. Nah, ini sudah muncul nih SSP-nya. Terus kemudian kalian tutup aja, dan di sini otomatis tanggal kurang bayaran dilunasi akan muncul tanggal 28 bulan 9 dengan NTPN ini. Terus kemudian untuk langkah berikutnya, untuk pelaporan, kalian bisa masuk ke bagian 6. Dan di situ untuk syarat pelaporan kalian harus checklist formulir yang memang terlampir. Meskipun posisinya kosong, ini harus ke checklist. Terus B1, jadi yang harus ke checklist AB, A1, A2, B1, B2, B3. Terus kemudian setelah itu ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Kalau memang ada asesmen PPNBM boleh di checklist. Terus kemudian tanggal kalian perlu isi sekarang tanggal 29. Nah, terus kemudian kalian klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Terus kemudian kalian bisa buka SPT kembali, dan di sini ada buat file CSV, yaitu untuk pelaporan. Kalian bisa klik buat CSV. Terus kemudian di sini kita taruh, mau ditaruh di folder mana. Di sini kita klik save. Nah, CSV berhasil dibuat. Terus kemudian untuk arsip kalian bisa format PDF ya, format PDF untuk penyimpanan, untuk diarsipkan. Terus kemudian klik save lagi. Ya, sampai PDF, induk, dan AB berhasil dibuat. Terus kemudian yang ketiganya yaitu lampiran A, A2, B1, B2, dan B3. Kalian juga bisa save di situ. Nah, setelah selesai itu semua, kalian bisa close, dikeluarkan nggak apa-apa. Terus kemudian kita bisa melakukan pelaporan di masa PPN masa Agustus. Yang kalian siapkan ketika mau melakukan pelaporan adalah, yang pertama, bukti pelaporannya kalian harus scan dan bentuknya harus PDF. Yang tadi udah saya scan, terus kemudian saya taruh di masa Agustus. Setelah itu pastikan nama CSV harus sama dengan nama yang di PDF.
Jadi ini kita copy aja, di rename terus kemudian di copy, terus kemudian kita rename lagi di sini, kita paste di sini. Jadi nomor itunya sama. Nah, ini file yang untuk kita siap laporkan, yaitu CSV dan PDF. Terus kemudian kita bisa masuk ke djponline.pajak.go.id. Nah, di situ kita klik aja djp.pajak.go.id. Nah, setelah itu kita login. Tunggu sampai DJP online itu terbuka. Agak lama ya teman-teman, maaf, mungkin koneksi internet kami agak lambat. Tunggu sampai DJP online itu muncul error. Kita bisa refresh kembali kalau memang error dengan klik di situ terus kemudian enter. Nah, setelah muncul ini informasinya, kalian bisa klik menu lapor. Nah, terus kemudian bisa klik e-filing. Nah, setelah itu kita bisa klik buat SPT. Nah, setelah itu kita pilih file CSV-nya. Silakan tadi dokumen yang tadi kalian simpan, yaitu di mana yang untuk CSV, dan kita bisa geser sedikit, yaitu CSV-nya ini dan PDF-nya ini. Kita klik satu-satu, ya CSV sudah upload, terus kemudian kita tinggal PDF-nya. Terus kemudian setelah dua file itu, yaitu file CSV sudah dan lampirannya yaitu lampiran bukti bayarnya selesai, kalian bisa klik Start Uploader. Wah, ini DJP Online lagi gangguan. Kita ulangi lagi dari buat SPT. Setelah itu kita folder. Nah, proses upload selesai. Nah, di sini statusnya SPT PPN-nya 111, masanya masa Agustus, kurang bayar statusnya. Terus kemudian jumlah yang dibayar 3 juta, proses SPT berhasil. Nah, ambil kode verifikasi di sini. Kita bisa klik, ada dua asumsi, yaitu mau di email untuk kode verifikasinya atau SMS ke nomor. Kalau saya mungkin lebih seringnya di email. Ya, sukses. Nah, sekarang kita tinggal buka alamat Gmail-nya. Alamat email yang terdaftar di djponline.pajak.go.id. Untuk kalian yang belum tahu alamat email yang terdaftar apa, kalian bisa lihat di menu profile. Kita login dulu.
Sekali lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu channel kami agar channel kami semakin berkembang lagi. Oke, di sini sudah masuk kode e-filingnya dari DJP Online. Nah, di sini ada kode verifikasi. Kalau misalnya kalian nggak ingat, tinggal di blok aja. Terus kemudian kalian copy. Terus kemudian paste di sini. Setelah itu kirim SPT. Oke, kita ulangi lagi. Sepertinya DJP Online sedang error. Ketika kalian mempunyai problem yang sama kayak gini, jadi dimasukin kode verifikasi nggak mau juga, ada beberapa catatan, yaitu kalian bisa minta kode verifikasi kembali. Oke, request ke ini, kita bisa masuk ke draft SPT dulu. Terus kemudian belum ke record. Kita lihat dulu arsip SPT-nya. Belum masuk. Ini maaf ya teman-teman, ini DJP Online sepertinya lagi overload, mungkin kebanyakan yang akses karena ini di akhir bulan, jadi mungkin ada sedikit tersendat untuk pelaporannya. Oke, kita coba lagi. Istilahnya jangan putus asa terus. Oke, berhasil. Oke, kita klik minta verifikasi. Oke, sukses. Kita cek lagi di email. Bisa cek di refresh. Nah, masuk. Sekarang kita copy kembali. Terus kemudian kita paste di sini. Kirim. Nah, berhasil. SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan ke email Anda. Nah, kini tinggal puas atau enggaknya. Nah, setelah itu, di sini kita akan muncul yaitu bukti yang telah dilaporkan, yaitu SPT PPN PPN 1111 tahun 2020 bulan 8 yang kurang bayarnya 3 juta. Dan kita bisa lihat tanda terimanya ada di kotak masuk, bukti penerimaan elektronik. Oke, sampai sini dulu teman-teman untuk tutorial, yaitu cara masukin NTPN dan cara pelaporan PPN dengan status kurang bayar. Terima kasih sudah menonton, dan untuk teman-teman jika ada kendala dengan perpajakan, kalian bisa komen di bawah atau bisa request pertanyaan yang akan Anda ajukan. Terima kasih dan sampai jumpa.